Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan kesehatan umur yang panjang untuk bisa berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini dalam acara pelaksanaan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Selawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 016 Kresa serta Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Kresa. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD 016 Kresa dan yang Ibu hormati calon CGP calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bu Lia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat mengadakan kegiatan penerapan praktek penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di dalam lingkungan CGP yang angkatan 10 yang dilaksanakan Bu Lia. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan dicepatkan selesainya mendapat ilmu yang terbaik. Setelah salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak banyak yang dapat Ibu sampaikan. Ibu hanya minta kepada ibu-ibu yang lain untuk memberi semangat dan memberi dukungan yang terbaik untuk kuliah. Udah itu aja. Terus mudah-mudahan Bu Lia dapat bergerak menjadi guru penggerak bergerak tetap menjadi guru penggerak. Bergerak untuk yang terbaik, bergerak untuk anak-anak kita dan bergerak untuk semuanya dan rekan-rekan kita semua. Yaitu dapat disampaikan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi masukan ataupun saran kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kepada Ibu Lia untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu Melia Bernita SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 016 Kresa yang telah memberikan ruang kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Begitu juga kepada rekan-rekan sejawat di SD 016 Kresa ini yang telah berpartisipasi dan yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk dapat menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini di sekolah kita. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu untuk memenuhi tugas modul 1.4, yaitu tentang
menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan yang positif yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan semata, namun juga merupakan pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh sebab itu, upaya menciptakan budaya positif dan lingkungan yang mendukung dan yang memperdayakan di sekolah menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan visi yang telah disepakati bersama. Konsep inti budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai kebajikan, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu penjabaran tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid dapat belajar sesuai kebutuhannya. Pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan murid terhadap capaian kompetensi dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka saling melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selanjutnya, sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan
Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kata disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi motivasi intrinsik dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan motivasi ekstrim. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Contoh-contoh nilai kebajikan yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya yaitu tentang dari IBO, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan dari IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha yang terbaik manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbakti, kerjasama menjadi bagian dari kelompok kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan merasa bahagia. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan yaitu memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan arah dirinya. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, motivasi intrinsik untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Hukuman itu contohnya, hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat atau merasa tidak nyaman, dan sikap yang ditunjukkan guru selalu tampak memonitor. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bersifat dua arah, proses yang kolaboratif melatih murid untuk mencari solusi. Posisi kontrol
yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus, yaitu contoh kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada 5 cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama itu kontrol pertama sebagai penghukum. Contohnya, sudah berdiri sana, hormat bendera selama 1 jam. Yang kedua itu guru sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Untuk menyikapi kasus anak tadi, murid tadi, kita membuat merasa bersalah. Contohnya, kamu ini sudah berapa kali Bapak Ibu memberitahu, kamu ini selalu mengecewakan. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayolah ikuti peraturannya, tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, yang keempat itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi sekolah. Besok jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Yuk, Bapak dan Ibu, posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali denganmu. Apa Pak Pras? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali denganmu. Itu adalah kita di posisi kontrol merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Nah, setelah tadi disiplin positif, kita masuk dengan keyakinan kelas. Sebelumnya kita sudah sering dengar kata-kata peraturan kelas, dan baru-baru ini kita baru mendengar keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah, kalau peraturan ini itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak atau objek yang harus melaksanakannya. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah persetujuan atau pernyataan-pernyataan yang kita buat, anak-anak kita buat dengan sendirinya, itu kita gabungkan dan kita setujui secara bersama-sama dan ditaati secara bersama-sama. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas ini ada perbedaannya. Kalau peraturan ini tanpa disetujui pun sudah ada peraturan ini, dan kita pun melaksanakannya dengan terpaksa. Senang tidak senang harus diikuti. Tetapi kalau keyakinan ini berdasar dari anak-anak sendiri. Saya rajin datang ke sekolah, berarti dari dirinya dia akan rajin datang ke sekolah. Tapi kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Itu suka tidak suka dia harus mengikuti. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ada lagi jangan, tidak, itu dihindari kata-kata itu.
Pernyataan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dilakukan secara berdialog dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas ini, kita tidak boleh marah-marah langsung terhadap murid. Di sini ada kata-kata atau pertanyaan pernyataan yang kita berikan kepada anak agar dia merasa nyaman untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya yang pertama itu bisa kita gunakan, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan terakhir, kamu berhak merasa begitu. Memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di pernyataan di tahap validasi ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Yang ketiga, kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pernyataan yang dapat kita sampaikan dalam tahap menanyakan keyakinan, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah paparan dari disiplin positif ini, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Melia Bernita yang telah menyampaikan dan memaparkan tentang materi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau ini bisa kita laksanakan dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada waktu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Tini Alfianita. Saya mau bertanya, mengapa budaya positif perlu dibangun dan dikembangkan di sekolah? Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab saja oleh Bu Lia, silakan. Terima kasih kepada Bu Rini. Di sini saya coba untuk menjawab mengapa pentingnya penerapan budaya positif ini, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid di sekolah, khususnya di kelas dan luasnya yaitu di sekolah kita. Di mana sekarang ini penerapan karakter itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan untuk sekolah-sekolah agar murid-muridnya itu dapat pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ya, gimana Bu Rini atas jawabannya? Cukup baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja acara kita ya. Terima kasih kepada Bu Melia dan terima kasih untuk kita semua yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadiza, kemana Gadiza? Kan tahu Gadiza kemana? Mana? Yang mana dia? Tak tahu. Nah, untuk semuanya, walaupun tidak ke sekolah, entah itu apa alasannya, entah sakit, adik, perhatikan ibu. Entah itu sakit ataupun itu ada urusan pergi, hendaknya ada pemberitahuan ke guru ataupun titip surat kepada teman. Tapi semuanya. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran,
sekolah ini? Bisa? Nah, keyakinan kelas ini yang membuat adalah penghuni atau yang berada di kelas berapa kita? Kelas 4B. Kita yang membuat, kita yang melaksanakannya. Paham? Nah, untuk keyakinan kelas ini, masing-masing anak murid ibu ini akan membuat satu keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat ini, hendaknya sama-sama kita lihat nanti apa nih, atau misalnya Nabila keyakinan kelasnya sama dengan sifat, misalnya berarti satu aja nanti yang kita ambil, yang kita buat yang cantiknya itu yang kita akan tempel ke dinding selama satu tahun pelajaran ini. Itu yang kita lakukan, yang itu kita taati karena kita sudah melakukannya dan membuat kesepakatan bersama. Paham? Nah, sekarang coba renungkan, pikirkan apa yang akan kalian buat untuk keyakinan kelas ini. Nah, masing-masing di atas mejanya sudah ada kertas berwarna-warni. Lihat, ada warna merah, ungu, kuning. Nah, kumpulkanlah apa yang ingin kalian buat. Ibu kasih waktu kalian, buatlah dulu satu keyakinan kelasnya. Nanti secara bergantian akan kita tempel di papan tulis. Ayo. Kalau sudah, kita tunggu temannya dulu. Masih ada yang berpikir? Ayo, pikirkan satu apa yang akan dijadikan keyakinan kelas dan akan kita sepakati bersama-sama. Karena untuk keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sekolah atau guru yang membuat dan kalian harus menaatinya tanpa ada kita konfirmasi, tanpa ada kita persetujuan dari anak-anak murid ini semua. Jadi kalian harus. Nah, ini untuk membuat kenyamanan kita akan membuat keyakinan kelas yang mana ini sudah kita lakukan ini bersama-sama. Semua yang akan kita taati itu adalah hasil dari pikiran kalian sendiri. Sudah? Sudah? Ayo, kalau sudah boleh ditempel ke papan tulis yang telah ibu sediakan. Ayo, sudah bergantian. Ayo, yang lainnya boleh. Secara bergantian ditempel di papan tulis. Diktakan kita yang sudah ibu sediakan.
Boleh berdiri. Sudah duduk. Ayo yang sudah duduk dengan rapi akan kita lihat. Ayo yang sudah silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Dan di sini sudah dibuat keyakinan kelas masing-masing kita. Sekarang ibu mau baca dulu. Adam yang mengerjakan PR di chat kelas. Tidak buka sepatu dalam mengikuti pelajaran. Mengerjakan PR yang diberikan harus baik. Kelas harus bersih. Tidak mengeluarkan baju. Tidak mengeluarkan baju ini berarti kita harus rapi. Disiplin. Itu disiplin berarti dia tidak menunda-nunda pekerjaan, bekerja sendiri, tidak mencontek. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sepakat ini semuanya? Sepakat. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat ini harus kita laksanakan. Mulai hari ini kelas kita harus rapi agar kita nyaman di dalam kelas. Saat belajar menggunakan sepatu agar aroma kaki kita tidak tercium dengan teman sebelah. Kalau tercium berarti kelas kita menjadi tidak nyaman. Nah, jadi dari kita sendiri untuk membuat kenyamanan di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Bisa kita laksanakan? Bisa. Ini adalah kesepakatan keyakinan kelas yang kita laksanakan untuk membuat kenyamanan kelas kita ini, untuk membuat kelas 4B ini menjadi lebih baik lagi. Paham? Paham. Bisa kita laksanakan? Bisa. Nah, ini semuanya dari hati kita. Dari hati kita, dari kita untuk kita, hasilnya pun kita yang merasakannya. Mengerti semuanya? Nah, demikianlah keyakinan kelas ini kita buat bersama. Hendaknya kita laksanakan, tidak ada lagi cuma satu orang yang melaksanakan. Semua kelas kita ini melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Salsa Amanda dari kelas 4B. Perasaan saya sangat membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadiza Putri Ansakyo dari kelas 4B. Perasaan saya sangat membuat keyakinan kelas sangat senang. Membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Aldi dari kelas 4B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Membantu keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena